Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Hasyim Asy'ari, gurunya para kiai. Tepat pada hari Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1280 Hijriah atau 14 Februari 1871 Masehi, gema sholawat mengiringi tangis bahagia keluarga Kiai Usman di pesantren Gedang, Jombang. Saat itu lahirlah bayi mungil yang kemudian diberi nama Muhammad Hasyim. Bayi inilah yang kelak menjadi salah satu tokoh yang diperhitungkan pemikiran dan sepak terjangnya di negeri ini. Kelahiran beliau bermula dari perjodohan antara Nyai Halimah, putri Kiai Usman, dengan Kiai Asy'ari. Sebagaimana tradisi pesantren, Asy'ari muda pernah mondok di berbagai pesantren dan salah satunya adalah pesantren Gedang. Karena telah melanglang buana dalam mencari ilmu, maka ia terlihat sangat pandai dibandingkan dengan santri-santri lainnya. Terkesan dengan kepandaiannya itulah Kiai Usman menaruh kepercayaan lalu mengambilnya sebagai menantu. Kiai Asy'ari mempunyai nasab hingga Joko Tingkir, pewaris tahta kerajaan Islam Demak. Sedangkan Nyai Halimah merupakan putri Layyinah binti Syihab bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benowo bin Joko Tingkir. Jadi muara dari nasab ayah serta ibu, bila ditarik ke atas tetap masih keturunan Jaka Tingkir. Ujian di tanah haram. Hasyim kecil hidup dalam suasana keagamaan. Bimbingan agama lebih banyak diberikan oleh sang ayah. Kondisi ini mulai berubah saat menginjak usia 14 tahun. Pada usia itu beliau mulai berpetualang mencari ilmu, berpindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Tercatat beliau pernah mondok di pesantren Wonokoyo, Probolinggo, pesantren Langitan, Tuban, pesantren Trenggilis, Semarang, pesantren Kademangan, Bangkalan, pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo. Di pesantren-pesantren inilah ia menghabiskan dahaganya akan ilmu agama. Di pesantren yang terakhir, kemampuan beliau dalam hal keagamaan berada di atas rata-rata santri lainnya. Dan pada puncaknya Kiai Hasyim dijodohkan dengan putri Kiai Yakub, kiai beliau di pesantren Sidoarjo yang bernama Khadijah. Awalnya memang berat menerima perintah kiainya itu, namun dengan segala ketulusan akhirnya beliau menerima. Kejadian itu terjadi pada tahun 1892 Masehi atau 1303 Hijriah, tepat pada usia beliau yang ke-21. Beberapa saat setelah menikah, Kiai Hasyim dan istri tercinta berangkat haji ke Mekah dan bermukim di sana. 7 bulan kemudian lahirlah putra pertama dengan nama Abdullah. Saat itu kebahagiaan menderu dari hati paling dalam. Namun sayang, kebahagiaan itu pun tidak bertahan lama karena sang istri tercinta meninggal. Belum genap 40 hari sepeninggal istrinya, Abdullah pun menyusul sang ibu. Tahun berikutnya Kiai Hasyim kembali ke tanah air. Belum cukup setahun, beliau kembali lagi ke Mekah. Kali ini bersama Anis, adik kandungnya. Selama di Mekah, beliau belajar pada banyak ulama, di antaranya Syekh Mahfud asal Termas, Pacitan, dan Syekh Khotib asal Minangkabau. Keduanya merupakan ulama asal Indonesia yang mempunyai nama besar di Mekah. Selain berguru kepada kedua syekh di atas, beliau juga pernah kepada ulama-ulama lain seperti Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Sayyid Sultan bin Hashim, Syekh Said Al-Yamani, Sayyid Husain Al-Habsyi, Sayyid Bakar Sato, Syekh Rahmatullah, Sayyid Abbas Maliki, Syekh Saleh Bafadhal, dan masih banyak lagi. Selain belajar kepada ulama-ulama besar, Kiai Hasyim juga sering berkhalwat di Gua Hira, tempat uzlah Nabi ketika menerima wahyu pertama. Selain itu, beliau juga mulai mengajar terutama bagi masyarakat Melayu. Dari mereka ada yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Patani, dan Mindanao. Mendirikan pesantren. Usai ngudi Kawarro di pusat peradaban Islam Mekkah Al-Mukarramah, Kiai Hasyim mengajar di pesantren Keras milik ayahandanya dan pesantren Gedang milik kakeknya. Beberapa bulan kemudian mendirikan pesantren sendiri di tempat mertuanya, Pelemahan, Kediri. Namun usaha ini kurang berhasil dan akhirnya pindah ke Tebu Ireng
pada tanggal 26 Rabiul Awal 1320 Hijriah atau 6 Februari 1906 Masehi. Di tempat inilah kemudian usahanya menemui kesuksesan. Awalnya banyak tantangan dari masyarakat atas usahanya. Bahkan beberapa temannya berpendapat bahwa daerah itu tidak cocok untuk didirikan pesantren karena di tempat itulah bercokol berbagai kemaksiatan seperti perampokan, perjudian, dan perzinahan. Memang pada saat itu kondisi Jombang secara umum sungguh memprihatinkan. Di sepanjang jalan menuju Jombang penuh dengan rumah prostitusi dan minuman keras. Namun dengan semangat yang tinggi dan tidak kenal lelah, Kiai Hasyim pun terus berjuang. Seiring dengan perkembangan waktu, pesantren yang dirintis terus mengalami peningkatan, baik dalam segi bangunan maupun jumlah santri. Awalnya hanya 28 santri, namun terus meningkat karena pengaruh kealiman dan kewibawaan sang pengasuh. Murid-murid yang datang dibimbing dengan tekun dan sabar. Sejak itu, nama Kiai Hasyim kian dikenal masyarakat luas. Dengan pengalaman yang bertahun-tahun bergelut di dunia pendidikan, Kiai Hasyim mempunyai banyak wawasan tentang metode pendidikan. Maka pada tahun 1900-an beliau memperkenalkan sistem musyawarah kepada santri-santrinya. Forum itu sangat berkualitas karena tidak semua santri bisa masuk, hanya mereka yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni yang bisa direkrut. Tahun 1916 Masehi, pesantren Tebu Ireng membuka madrasah dengan 7 kelas. 2 kelas awal dipergunakan untuk persiapan dan 5 tahun selanjutnya sekolah lanjutan. Tak lama kemudian di madrasah itu diajarkan pelajaran-pelajaran umum seperti bahasa Melayu, matematika, dan ilmu bumi. Tahun 1926 Masehi, pelajaran ditambah dengan bahasa Belanda dan sejarah Indonesia. Untuk agama dan negara, meski bersikap moderat terhadap pendidikan, namun tidak dalam politik, Kiai Hasyim dikenal memiliki sikap yang kurang manis terhadap penjajah Belanda. Sikap ini diambil sebagai bentuk perlawanan. Bahkan suatu saat, pihak Belanda membujuk akan menganugerahkan bintang jasa yang terbuat dari perak dan emas, tapi ditolaknya. Saat masa revolusi, Belanda mempropagandakan biaya haji. Dengan keras Kiai Hasyim menentang hal itu. Beliau memfatwakan bahwa pergi haji dengan menggunakan kapal Belanda hukumnya haram. Fatwa ini ditulis dengan bahasa Arab dan disiarkan oleh Kementerian Agama. Rakyat pun menyambut dengan antusias, buktinya banyak orang yang telah daftar haji namun mengurungkan niatnya. Beliau beberapa kali melakukan protes dan menolak kebijakan yang merugikan umat Islam. Tahun 1938 Masehi, menolak duduk dalam Forsat, perwakilan rakyat bentukan Belanda. Setahun kemudian menolak organisasi guru yang dinilai merugikan pendidikan Islam. Selain itu, beliau juga menolak pelimpahan pembagian waris dari peradilan agama ke peradilan umum. Memfatwakan haram transfusi darah bagi kepentingan serdadu dan mempertahankan undang-undang pasal 177 yang mengatur tentang misionaris. Saat penduduk Jepang, sikap keras terhadap pemerintah. Saat pendudukan Jepang, sikap keras terhadap pemerintah pun masih kentara. Ujung-ujungnya sempat dijebloskan ke penjara karena didakwa menjadi dalang kerusuhan di pabrik gula Jombang. Setelah diteliti secara mendalam, ternyata itu hanya alasan saja yang menjadi sebab. Sebetulnya adalah beliau memfatwakan haram kebiasaan Seikiri, yaitu membungkukkan badan guna menghormati Kaisar Hirohito yang menyebabkan kufur. Pembela kaum bermadhab. Dalam melaksanakan kehidupan beragama, pemikiran Kiai Hasyim yang mendasar adalah menggunakan sistem bermadhab. Ciri inilah yang kemudian membawa kegelisahan yang sangat mendalam di hati beliau. Pada tahun 1926 Masehi, pada tahun itu di Mekah sedang terjadi prahara politik dan keagamaan. Aliran Wahabi berkuasa dan mengadakan gerak-gerakan yang kurang menguntungkan bagi golongan bermadhab. Dengan slogan pembaruan, mereka hendak menghancurkan makam Rasulullah, makam sahabat, dan tempat-tempat penting lainnya. Isu-isu yang hangat ini menurut para ulama Indonesia yang bermadhab hendaknya diagendakan dalam Kongres Islam di Mekah. Namun sayang,
Aspirasi itu tidak dapat ditampung oleh utusan dari Indonesia karena didominasi oleh kalangan modernis. Karena usulan di atas ditolak, maka para kiai membuat wadah Komite Hijaz. Karena usulan di atas ditolak, maka para kiai membuat wadah Komite Hijaz. Komite inilah yang kemudian menjadi kendaraan untuk mengusulkan akan adanya rekomendasi kebebasan bermadhab, pembatalan penghancuran makam Nabi, dan perkara-perkara urgen lainnya. Setelah sukses mengusulkan hal itu, kemudian diadakanlah rapat lagi dengan agenda pembubaran Komite Hijaz. Tapi rencana pembubaran itu gagal karena kurang disetujui Kiai Hasyim. Beliau malah mengusulkan agar komite ini diteruskan menjadi wadah perjuangan para kiai pesantren untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Setelah melalui proses panjang, organisasi ini lahir dengan nama Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Dan saat itu Kiai Hasyimlah yang menjabat sebagai Rais Akbar. Sekilas pendirian NU sangat simpel, namun dalam sisi lainnya banyak proses-proses yang mengiringinya. Misalnya sebelum mendirikan NU, Kiai Hasyim sempat ragu. Tepatnya pada tahun 1914 Masehi di Surabaya terdapat Taswirul Afkar, diskusi pemikiran kiai-kiai muda. Salah satunya adalah Kiai Wahab Hasbullah yang juga murid Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Wahab sering melontarkan keinginan membuat wadah organisasi untuk melaksanakan hasil-hasil pemikiran yang didiskusikan. Sebagai seorang santri, Kiai Wahab pun sowan kepada Kiai Hasyim. Namun sayang, saat itu Kiai Hasyim belum memberikan jawaban. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan hampir setahun belum ada jawaban. Beliau sempat mantap saat datang utusan dari Syekhona Khalil Bangkalan, guru beliau dari Madura. Utusan itu membawa tongkat dan membacakan ayat yang menceritakan tentang tongkat Nabi Musa. Meski demikian, kemantapan itu pun sedikit demi sedikit kembali sirna. Setahun telah berlalu, datang lagi utusan dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura dengan membawa tasbih dan memberikan amalan Ya Jabbar, Ya Qahar setiap saat. Pesan ini semakin membuat mantap Kiai Hasyim untuk mendirikan jam'iyah. Namun sayang, saat gurunya kapundut, jam'iyah ini belum juga lahir. Baru setahun kemudian organisasi ini lahir dengan nama Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Dengan ketelatenan dan kesabaran, Kiai Hasyim Asy'ari mengurus pesantren dan mengawal umat. Waktu demi waktu terus berjalan mengiringi perjuangan menegakkan agama Islam. Penguasaannya terhadap agama membawa nama besar baginya. Tidak hanya itu, beliau juga menghasilkan murid-murid yang berkualitas. Sebut saja Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Maksum, Kiai As'ad Samsul Arifin, dan masih banyak lagi. Pembela kaum bermadhab ini wafat pada pukul 3.45 dini hari, tanggal 7 Ramadan 1366 atau 25 Juli 1947 dalam usia 79 tahun.